Allah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat khususnya untuk seorang anak, khususnya untuk seseorang yang baik orang tuanya masih hidup, bahkan yang orang tuanya telah meninggal dunia. Dia berkata, dalam suatu ketika Rasulullah sedang bercerita tentang bertambahnya umur. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal. Ketika Allah sudah memberikan waktu ajal kita berakhir, ya sudah, berakhirlah dia. Tidak akan ada lagi tambahan waktu usia. Kalau sudah datang waktunya, malaikat Israel mencabut terhadap usia kita, umur kita, roh kita, ia berakhir. Tapi akan ada tambahan yang sangat baik, tambahan yang sangat berarti untuk seseorang, ialah tambahan amalan, tambahan amal ibadah, rezeki seseorang, di mana rezeki atau amalan ini diperoleh dari seorang anak yang solehah, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Amalan ini akan menjadi tambahan pahala bagi orang tuanya, bahkan ketika seseorang telah ada di dalam kuburannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kewajiban kita yang paling baik adalah mendoakan terhadap kedua orang tua kita, karena insya Allah jika Allah menghendaki terhadap kita, maka doakan dan juga upayakan agar kedua orang tua kita amalannya selalu bertambah melalui doa-doa kita, melalui amalan-amalan kita yang kita upayakan untuk mendapatkan derajat yang sama besok di sisi Allah. Karena banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa itu akan menjadi kekagetan bagi orang tua kita, hal yang membuat beliau sebagai orang tua kita yang telah mendahului kita menjadi seorang yang kaget atau kagum, dan juga Allah meridhoinya. Bahkan Allah menjelaskan semua itu adalah berkat amal baik dari anak kita, anakmu itu. Para kaum muslimin muslimah, menyadari makna soleh dan soleha ialah bahasan kita yang pertama, bahwa semua orang tua pasti akan merasa bangga dan senang jika anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itulah salah satu kebahagiaan seseorang di dunia ini sebagai bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya, ialah bagaimana kita bisa berupaya untuk tertib melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Jika anak-anaknya bisa memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dengan hal-hal yang diupayakan seperti itu, tentunya ini akan menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi kebanggaan orang tua tentunya. Rasulullah SAW bersabda, ialah dalam Rawahu Abu Dawud, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah Allahu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadza. Rawahu Abu Dawud. Para kaum muslimin, seorang anak yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Contoh halnya kita membaca tentang perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah umroh, perintah zakat. Kemudian kita mampu untuk mengamalkannya dengan segala finansial yang kita punya. Maka memahami dan mengamalkan apa yang kita ketahui, orang tua akan mendapatkan mahkota di hari kiamat. Dengan kita bisa membaca, mengerti dan mengamalkan, orang tua akan diberikan mahkota di hari kiamat. Kami ulangi, dengan kita bisa membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, orang tua akan diberikan mahkota di hari kiamat yang terangnya, sinar mahkota itu mengalahkan terangnya matahari saat ada di dunia. Jika saja seorang yang orang tuanya diberikan mahkota yang seterang itu, bagaimana dengan yang mengamalkannya? Para kaum muslimin, ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah janji Allah yang hak, di mana orang tua akan mendapatkan kebanggaan, kebahagiaan, derajat yang mulia, keutamaan yang mulia, janji Allah yang luar biasa. Dan mana ada seseorang yang diberikan mahkota yang secerang ini kemudian bertempat tinggal di dalam nerakanya Allah? Tidak ada. Di hari akhirat
orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini, yakinlah tempat tinggalnya adalah di dalam surganya Allah. Wallahu a'lam. Dan kita berharap kepada Allah bahwa janji ini adalah sebuah janji dari Rasulullah SAW, dan kita meyakini dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Orang tua yang diberikan mahkota seperti ini berkat kesolehan dari kita sebagai anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Satu syarat yang diminta orang tua kita juga harus sama-sama menjalani keimanan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kaum muslimin, keduanya dalam hal menjadi pribadi yang saleh dan salehah yang diharapkan oleh orang tua, salah satunya adalah mentaati perintah, berbuat baik, memberikan perhatian, dan yang paling pokok adalah menjaga perasaan kedua orang tua kita. Yakinlah bahwa baktinya seorang anak pada kedua orang tua yang telah berkorban sedemikian besar untuk dirinya, diantaranya adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, mentaati perintah-perintahnya selama tidak syirik dan tidak maksiat. Seorang anak yang bisa mentaati perintah orang tuanya selain mendapatkan pahala yang sangat besar, akan membuat orang tua merasa dihargai, orang tua merasa diuwongne dalam bahasa Jawa. Karena sama-sama kita pahami, biasanya orang tua yang usianya sudah lanjut, mudah tersinggung, dan gampang marah. Sebagai seorang anak, kita harus tetap berusaha untuk bisa ta'zim, mentaati perintah orang tua, berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi keinginannya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, karena memang bagi anak terkadang seseorang yang memiliki kehendak, terutama kehendak yang mungkin kita tidak setuju, diantaranya ialah seorang orang tua yang kemudian telah salah satunya wafat, ingin menikah lagi. Kita kemudian tidak setuju hal itu, ya kita harus korbankan, kita tunjukkan kesolehan kita dengan cara bahwa meneladani sebuah kisah dari Usamah bin Zaid yang beliau diperintahkan untuk menebang pohon yang hasilnya sebenarnya sangat mahal pada saat itu. Kalau dirupiahkan itu bernilai lebih dari puluhan juta. Tapi karena ketaatan kepada orang tua, Usamah bin Zaid mau untuk menebang pohon tersebut dan mengambil dari hasil penjualannya. Diambil umbutnya hasil dari penjualannya. Usamah bin Zaid adalah sosok pribadi yang taat kepada orang tua, yang menunjukkan kesolehannya. Para kaum muslimin, tidak hanya Usamah bin Zaid. Di zaman dahulu banyak contoh-contoh yang membuat kita kagum akan ketaatannya, kesolehannya, menunjukkan ketaatan dan kesolehannya kepada orang tuanya. Mari kita lebih dalami tentang karakter sebagai pribadi orang tua. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa orang tua itu semakin bertambah usia, maka akan semakin lemah fisiknya. Sebagai seorang anak harus berusaha memberikan perhatian. Jika Allah memberi kemampuan dan telah berpenghasilan sendiri, supaya berusaha untuk bisa membantu kebutuhan orang tuanya. Seperti dalam kisah tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Salah satu di antara mereka lantaran sering berbakti kepada orang tuanya, maka tergeserlah batu yang menutup pintu gua tersebut. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan 3 orang yang mengadukan kebaikannya kepada Allah. Sehingga ketika 3 orang tersebut salah satunya pernah dalam keluarganya selalu berbakti kepada orang tuanya, di mana dia juga punya istri, punya beberapa anak, tapi tetap mengutamakan kedua orang tuanya, Allah mengabulkan permohonannya ketika susah. Dalam hal ini dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Ini contoh yang sangat menginspirasi untuk kita. Seharusnya kita mampu berpikir bahwa berbakti kedua orang tua itu tidak berakhir ketika kita sudah berkeluarga, memiliki istri sendiri,
memiliki anak-anak sendiri. Atau berbakti kepada orang tua itu tidak hanya kewajiban anak-anak muda saja. Jadi jangan berpikiran bahwa ketika kita masih sebagai seorang yang muda-mudi, menjadi seseorang yang belum punya suami dan istri, masih wajib. Namun ketika telah mempunyai istri dan anak-anak kemudian menjadi tidak wajib. Jangan berpikiran demikian. Seharusnya hal itu tidak akan harus berakhir. Karena kenapa? Justru ketika seseorang sudah berkeluarga, biasanya ekonominya mulai meningkat. Maka dengan adanya pertolongan dari Allah, lewat meningkatnya kehidupan itu, seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan orang tuanya yang kondisi fisiknya semakin melemah. Sadar atau tidak, kita pun akan mengalami hal ini.